kita meminta jadi kaya dengan saya meminta duit 100 juta, itu lebih spesifik 100 juta, memetakannya lebih mudah. Nah, terkait dengan kasus Anda membangun rumah ini, ya, eh ya nggak gitu juga sih. Nggak gitu juga. Ya, eh ada kalanya banyak hal-hal di luar prasangka kita terjadi. COVID itu siapa sih yang menyangka akan terjadi? Oke ya. Nah, kalau dibilang kesalahan Anda satu, yaitu Anda hanya mengandalkan suami Anda. Coba kalau Anda juga punya bisnis lain, pekerjaan lain, suami Anda punya sumber pemasukan lain, maka ketika dia di PHK, dia masih punya sumber pemasukan yang lain. Ya kalau dibilang kesalahan itu kesalahannya. Ketika apa namanya ya? Atau kalau saya bilang menyalahkan ya adalah Anda berpikir bahwa suatu saat tidak pernah ada yang namanya COVID gitu loh. Ya. Sehingga Anda tidak pernah berpikir bahwa usaha Anda tuh akan tutup gitu loh. Jadi kalau boleh dibilang salah di situ. Tapi sekali lagi ya, tidak usah mencari salah-salah. Sekarang karena ini udah terjadi ya gimana gunakan ilmu loa ini untuk punya usaha baru ya. Kemudian bagaimana misalnya suami Anda punya pemasukan lebih besar lagi dan sebagainya ya. Oke, tadi saya salah tadi menjawabnya terkait dengan apa? Mengandalkan suami tadi saya salah baca ya. Di sini Anda punya usaha tapi tutup, oke ya. Justru kalau dicari salah-salahnya ya karena Anda tidak punya plan yang lebih banyak ya. Misalnya contohnya Anda tidak punya tabungan yang cukup yang bisa mengcover pembangunan rumah ya. Misalnya kalau Anda sudah menabung baru membangun rumah, maka tidak akan terganggu. Nah, kalau dibilang salah, Anda membangun rumah dari uang yang didapatkan tiap bulan. Nah, itu salahnya di situ kalau menurut saya. Jadi kalau bisa bangun rumah itu ya dari uang yang sudah ada, dikumpulin dulu. Jadi tidak mengandalkan yang sekarang itu dapat. Karena nanti keteteran nanti. Oke lah, jangan salah-salahin siapa-siapa ya Mbak ya. Anda fokus gunakan LOA untuk mendapatkan usaha baru dan suami Anda dipermudah rezekinya. Oke, ide David lagi. Sebentar, saya ambil tisu lagi. Maaf ya, saya agak pilek ini. Saya bisa saja edit video ini ya. Jadi Anda tidak tahu saya lagi pilek dan sebagainya. Tapi kalau saya edit, Anda jadi tidak tahu bahwa ketika saya membuat video seperti ini tuh tantangannya banyak. Ya, misalnya saya lagi sedang pilek, saya harus buat video gitu kan. Kemudian ada gangguan seperti ini. Ya, biar Anda tahu aja kayak gitu. Nanya lagi deh Pak. Oke, sebagai seorang penjual online, saya sering menjumpai calon pembeli yang ribet dan kebanyakan nanya, suka menawar meskipun harga sudah pas. Dan seringnya juga tidak benar-benar serius ingin membeli produk saya. Sehingga akhirnya saya punya keyakinan bahwa kebanyakan pembeli itu ribet dan tidak serius beli. Pertanyaannya, gimana cara mengubah keyakinan tersebut jika memang fakta yang ada seperti itu? Padahal saya sendiri sudah melatih mental saya untuk tidak menawar ketika membeli sesuatu. Hanya menanyakan seperlunya dan jarang sekali tidak beli kalau sudah nanya-nanya ke penjual. Oke, ingat loh ya, semesta itu berjalan dengan banyak hukum. Ketika Anda pakai ilmu loa supaya menghadirkan keberuntungan, apakah bisa mencegah Anda terus tidak ketemu sialan? Enggak juga. Ya, ada hal-hal yang tetap berjalan. Hanya saja yang Anda harus perhatikan perubahan sikap Anda. Jadi kalau misalkan Anda itu apa namanya ya, sudah melatih mental Anda untuk membeli itu tidak menawar dan sebagainya, yang justru membuat Anda memaksa terlalu melekat bahwa orang lain harus seperti Anda, itu akhirnya jadi malah terjadi sebaliknya. Makanya saya bilang, kita harus netral. Pembeli itu ada yang beli, ada yang enggak, ada yang beli tapi nanti ya udah diterima semuanya dan semua akan hadir. Jadi ketika kita jadi sales, ya pasti akan ada penolakan. Bedanya ketika kita sudah punya kemampuan secara psikologis, kita lebih bisa menghandle penolakan itu. Tapi kalau Anda berharap, Pak, saya sudah belajar loa, sudah begini, lalu melawan hukum Pareto, ya, melawan hukum Dadu, melawan hukum 80-20, kan itu juga hukum alam. Hukum Pareto itu juga hukum alam, bahwa dari sekian, dari 100% akan 80% nanya-nanya, dari 80% hanya sekian persen yang benar-benar beli, yang beli tanpa nanya hanya sekian persen, itu kan hukum juga. Nah, seringkali kita tuh ingin mengatur semesta dengan satu hukum.
Nggak bisa, karena semesta itu berjalan dengan banyak hukum, gitu ya. Jadi diterima aja, terima bahwa yang namanya jualan Anda akan ketemu pembeli, dan pembeli itu macam-macam, gitu. Apa itu bibabi? Assalamualaikum Pak Arif, salam. Ini sudah 1 jam 53 menit. Izin bertanya, saya sudah mempraktekkan teknik loa untuk hal-hal tertentu. Itu sangat membantu banget buat saya. Dan dilalah kesampaian. Misal tiap kali mau bayar kuliah, mau ambil kelas lain yang berbayar, dilalah ada aja. Tapi kalau untuk ke lelaki, pasangan, oh ini berarti perempuan yang nanya, nggak pernah tembus. Dulu saya kelas 2 SMP pernah mengalami pelecehan seksual. Pelakunya kakak sepupu saya sendiri. Dan sebelum saya masuk sekolah SD, sering saya lihat ortu berantem sampai main fisik. Sekarang sudah dewasa, saya selalu ketemu laki yang mesum terus nggak tahu kenapa. Padahal saya sudah tiap kali afirmasi laki-laki itu baik, tanggung jawab, penyayang, dan lain-lain. Sampai saat ini saya belum ketemu yang mesum dulu. Sampai saya capek banget apa yang salah. Saya praktek leloa itu sendiri. Nah ini yang saya bilang. Selama apa yang di bawah sadar kita itu tidak dikenali, maka kita praktek leloa itu jadi bingung. Kalau dari uraian Anda, Mbak, Anda masih belum bisa memaafkan pelaku dari pelecehan itu. Sehingga akan menarik sosok laki-laki yang buruk. Nah, saran saya, Anda segera hubungi terapis pikiran emosi, terapi psikologi ya, supaya di bawah sadar Anda betul-betul memaafkan kejadian eh, di masa lalu di mana Anda itu dilecehkan secara seksual. Anda bisa memaafkan orang tua Anda yang sering berantem. Karena di bawah sadar Anda belum memaafkan itu. Buktinya apa? Anda menarik itu terus. Jadi bukan praktek loanya yang salah, tapi loa sekali lagi Anda bisa ingat-ingat jawaban saya di pertanyaan sebelumnya. Loa itu hanya efektif dipakai oleh orang yang bawah sadarnya udah beres. Saya contohkan, Anda minta 100 juta, kalau di bawah sadar orang itu masih ada program miskin, akan susah bekerjanya loa itu. Jadi kalau loa nggak bekerja, bisa jadi bawah sadar Anda tidak support dengan itu. Diberesin dulu gitu, untuk urusan Anda dengan pelecehan seksual dan Anda ada ketidaknyamanan dengan orang tua yang sering berantem, kayak gitu. Seringkali itu, belum memaafkan, itu aja. Kasus kayak gitu banyak. Tanya Pak Arif RH dari Al-Munafikun. Tanya Pak Arif RH bagaimana membedakan menarik sama menginginkan. Apakah berprasangka bisa dikatakan menarik realitas dan bagaimana mengakses loa supaya tidak halu. Sikap batin yang bagaimana mengakses vibrasi dan loa supaya selalu beruntung bahagia. Uang datang terus-menerus ke kita serta membuang kesialan-kesialan dalam diri. Ini. Bagaimana membedakan menarik sama menginginkan? Setiap kita menginginkan sesuatu, itu ada proses kita menarik. Itu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita menarik itu yang sono ketarik atau tidak? Ini sekali lagi akhirnya variabelnya banyak. Ingat loh, kita menarik sesuatu, belum tentu yang ditarik itu ketarik. Kan ada yang menarik, ada yang ketarik. Tarik tambang, kan Anda menarik. Belum tentu yang sana ketarik. Anda narik pohon, belum tentu pohonnya ketarik. Nah, tapi menginginkan, itu sebenarnya kita ada usaha menarik. Namun apakah itu ketarik atau tidak, itu panjang penjelasannya. Termasuk tadi, Anda menginginkan punya duit 100 juta, Anda menarik duit 100 juta, tapi kalau bawah sadar Anda tentang uang 100 juta itu, angka Anda belum di situ, action Anda juga tidak support, ya nggak ketarik. Oke ya? Apakah berprasangka bisa dikatakan menarik? Iya, menarik, tapi belum tentu tertarik sekali lagi. Bagaimana mengakses loa supaya tidak halu? Supaya tidak halu, tahu diri. Dan action. Banyak orang pakai loa itu halu karena nggak action. Akhirnya halu. Halu itu akhirnya lebih terhanyut kepada visualisasi, afirmasi. Tidak bertindak. Karena gini, bertindak membuat Anda terhubung dengan dunia fisik. Dengan dunia kenyataan. Anda membayangkan punya mobil gitu. Nanti bisa halu. Ketika Anda akhirnya naik sepeda kehujanan, Anda kembali ke realitas. Pikiran Anda itu jadi sadar bahwa sekarang gue masih naik sepeda gitu. Sehingga action Anda juga perlu ditingkatkan. Oke ya. Sikap batin yang bagaimana mengakses vibrasi dan loa supaya selalu beruntung. Kalau dibilang selalu beruntung agak susah ya. Nggak ada yang selalu. Tapi kalau kalimatnya bagaimana meningkatkan keberuntungan dan mengurangi persentase kesialan itu mungkin. Yang tadinya Anda sial 80%, ya keberuntungannya jadi 70%, sialnya 30%. Karena kesialan pun kadang cara kerjanya tuh kita tidak tahu kenapa. Bisa saja Anda buang sampah sembarangan, walau Anda pakai loa. Buang sampah sembarangan ini dihitung oleh semesta sebagai tabungan energi negatif yang mengundang kesialan. Kan sekali lagi alam semesta itu banyak sekali hukum yang bekerja. Jadi gunakan kosakata meningkatkan potensi keberuntungan dan mengurangi potensi kesialan. Tapi kalau dibilang selalu beruntung, nggak pernah sial, nggak ada. Ya, nggak bisa gitu. Ya, uang datang terus menerus, ya uang datang terus menerus.
Pertanyaannya kerja nggak nih? Anda punya investasi apa? Kalau Anda nggak kerja, nggak punya investasi, bagaimana duit bisa datang terus-menerus? Belum pakai loa. Coba direnungkan. Ya, Arif Hendrawan. Izin bertanya Pak Arif, bagaimana tipsnya mengunci rasa as if dari dia kadang suka ambiar, mencoba lagi bersyukur di muka kadang kalah sama realita. Nah ini dia. Imagine as if it already happened. Itu kan di level pikiran. Jangan dibenturin dengan realita. Realita begitu memang belum. Itu untuk memicu biar tubuh kita bergerak. Oke, di pikiran bayangkan Anda sudah punya mobil. Sehingga ketika Anda lihat ada orang punya mobil, nggak iri, nggak dengki, orang punya mobil ikut bersyukur. Anda harus lihat kenyataan, Anda masih naik motor. Itu yang membuat Anda semangat, gue kehujanan. Itu membuat Anda kerja keras untuk mengupayakan bisa nabung beli mobil. Jadi imagine as if it already happened, jangan dibenturkan dengan kenyataan. Itu untuk membangun supaya Anda tidak melekat, tidak iri dengki, Anda bisa bersyukur walau barangnya belum ada. Oke ya? Lilik Suliastini. Pak Arif izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan atau melepaskan atau mengatasi trauma buruk, rasa bersalah, dan kemelekatan? Pertanyaan Anda tidak relevan untuk video kali ini. Silakan Anda nonton video-video sebelumnya, yaitu yang bagaimana install dan uninstall pikiran bawah sadar. Oke ya? Tapi nanti di video ke depan mungkin saya akan berbagi metode untuk cara menghilangkan trauma, untuk membuang emosi yang buruk, rasa bersalah gitu, nanti ada, ke depannya akan ada. Saya akan bagikan satu metode yang bisa Anda praktekkan untuk menyembuhkan diri Anda. Tapi kalau di video ini saya nggak jawab. Nusibah Kipti. Nusaibah Kipti. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Apakah loa juga bisa dipakai untuk pasangan hidup? Saya pernah mencoba kriteria, lalu yang sesuai kriteria itu benar-benar datang, tapi sayangnya terkendala restu. Akhirnya tidak jadi. Menurut Pak Arif, bolehkah menulis kriteria pasangan hidup sesuai yang kita inginkan? Tapi ketika yang datang kembali tidak sesuai yang ditulis, apakah loa itu dianggap gagal? Gini, Anda boleh menuliskan kriteria pasangan Anda seperti apa? Boleh. Pinter, kaya, dan sebagainya boleh. Yang Anda juga nggak boleh lupa, tulis juga apakah Anda pantas untuk dapat yang kayak gitu. Karena banyak orang itu menuliskan kriteria pasangan dia kayak gimana, tapi lupa menuliskan dia tuh pantas atau tidak dapat itu. Anda menginginkan seorang pria yang kriteria 100 nilainya. Pertanyaan saya, nilai Anda berapa? Dan pertanyaan kedua, nilai Anda di mata orang yang Anda inginkan itu, atau yang di kriterianya segitu itu berapa? Misalnya nih, Anda pengen punya suami seperti Raffi Ahmad, misalnya. Kriterianya gitu, pertanyaannya nih. Raffi Ahmad ngelihat Anda kriterianya masuk nggak? Jadi, untuk urusan pasangan hidup, selain Anda menggunakan loa, pantaskan diri Anda. Pantaskan diri Anda itu gimana misalnya? Ya, misalnya Anda pengen dapat seorang anak, seorang kiai terkenal. Lalu Anda pakai loa doang, ya nggak cukup. Pantaskan diri Anda. Misalnya apa? Anda hafal hadis. Anda itu jadi seorang yang hafal Quran. Ya, itu kan pantas jadinya. Kalau Anda tidak memantaskan diri, ya jangan muluk-muluk juga. Dan yang menarik, kalau Anda sudah pantas, nggak perlu Anda sampai menetapkan kriteria-kriteria, maka orang yang akan datang akan pantas untuk Anda. Jadi maaf saja, kalau misalkan Anda udah menulis kriteria gini-gini yang datang nggak sesuai kriteria, Anda harus jujur bahwa yang pantas untuk Anda yaitu bukan yang Anda tulis. Sama aja Anda menuliskan kriteria mobil gini, mobil yang kriteria saya gini. Anda lupa berapa isi dompet Anda. Nah, kalau dompet Anda isinya hanya cukup untuk beli mobil harga 100 juta, mau kriteria 1 miliar ya nggak akan datang juga. Gitu ya. Oke? Jadi ketika Anda belum pantas, ya ada aja pokoknya. Entah nggak restu lah, orang tua nggak gini, nggak gitu. Pokoknya ada aja. Oke ya. 2, untuk hal-hal kecil banyak yang berhasil. Saya manifestasi loa bahkan tanpa usaha. Untuk hal yang besar belum, Pak. Apakah harus take action-nya lebih besar atau bagaimana? Iya. Makanya saya bilang, kalau Anda action-nya kecil, angka di bawah sadar Anda kecil, level kecerdasan Anda untuk bikin strategi, melihat peluang kecil, ya Anda mau pakai loa, menetapkan target besar, ya Anda harus tahu diri lah. Anda boleh-boleh saja untuk menginginkan masuk ke universitas favorit. Tapi kalau Anda tidak memantaskan diri untuk belajar, untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sehingga nanti lulus ujian, ya nggak bisa juga. Jadi, makanya saya bilang, itulah kenapa loa efektif untuk hal kecil, belum tentu efektif untuk hal besar. Anda dengan mudah bisa menggunakan loa untuk menarik duit 10 juta. Belum tentu Anda bisa narik duit 100 juta. Kenapa? Angka Anda baru di situ.
Contoh, orang yang penghasilannya 100 juta, itu dia tidak segan untuk ikut training harga 4 juta misalnya. Nah, Anda ingin menarik penghasilan 100 juta, tapi Anda keluar duit 4 juta hanya untuk beli handphone aja. Bukan ikut training loh. Itu berat, Anda belinya masih 1 juta. Kemampuan kita untuk mengeluarkan, itu kan sebanding dengan kemampuan kita untuk menerima. Nah, kita tuh pengennya dapat banyak, tapi ngeluarin banyak nggak mau. Itu yang jadi masalah. Oke ya? Jadi kalau daya kita seperti itu, tarikannya juga kecil. Bagaimana cara letting go yang sesungguhnya, Pak Arif? Ada satu keinginan yang saya rasanya sulit sekali dilupakan. Letting go itu hanya terjadi saat tidur. Bangun tidur bisa ingat lagi hal itu. Sejujurnya itu tidak nyaman. Apakah yang harus dilakukan agar tidak melekat dengan hal yang kita inginkan? Saya sudah jawab di video yang sebelumnya, di video sebelumnya, di pertanyaan sebelum ini. Banyak orang itu lebih banyak ingat Tuhan, ingat keinginan dibanding ingat Tuhan. Jadi kalau saya tanya, siapa Tuhan Anda? Harusnya Anda tidak menjawab Tuhan saya Allah. Kalau Anda beragama Islam. Anda harusnya menjawab Tuhan saya adalah keinginan saya. Kenapa? Karena Anda bangun tidur, ingatnya keinginan, bukan ingat Tuhan. Mau tidur, ingatnya keinginan, bukan ingat Tuhan. Berarti kan dalam kasus ini Anda menuhankan keinginan dong. Lalu bagaimana Pak caranya supaya tidak melekat? Lebih banyak ingat Tuhan. Biasakan lebih banyak ingat Tuhan dibandingkan ingat keinginan Anda. Selama Anda membiasakan ingat keinginan dan jarang mengingat Tuhan, Anda akan melekat dengan keinginan. Kenapa Tuhan itu disarankan untuk banyak diingat? Supaya nggak melekat hidupnya tuh. Jadi satu-satunya yang boleh kita melekat itu sama Tuhan. Nggak apa-apa, karena itu zat yang abadi. Kita nggak takut dia mati. Kita tidak akan takut dia berkhianat. Melekat terhadap makhluk dan materi, itu yang dilarang. Oke ya? Wah, ini nanya lagi nih. Cinta sejatiku. Biar mudah mendapatkan bimbingan Tuhan, bagaimana Pak Arif? Ya, intuisinya dipertajam. Karena Tuhan selalu membimbing, kitanya aja yang budek. Bagaimana cara mempertajam intuisi? Di video sebelumnya. Dipraktekan, jangan cuma disimak. Meditasi yang benar itu seperti apa, Pak Arif? Meditasi yang sedikit dilakukan dengan cara Anda, tapi terus dilakukan. Dan ingat, meditasi itu intinya mengamati dan sadar. Jadi kalau saya itu sadar, hadir di saat ini, menikmati, hanya dengan main gitar, hanya dengan main keyboard, itu saya sudah meditasi. Dan itu udah benar. Jadi meditasi itu intinya kita sadar. Makanya orang yang sholatnya sudah benar, dia di luar sholat, tetap sholat. Makanya perintahnya kan dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Harapannya, kalau misalkan intinya sholat itu mengingat Tuhan dan mendirikan sholat itu berarti ingat Tuhan setiap waktu. Maka sholat yang benar itu bagaimana ketika ingat Tuhan sepanjang waktu. Nah sekarang, meditasi yang benar itu gimana? Tergantung pemahaman Anda soal meditasi. Kalau saya, meditasi itu membuat kita sadar, kita hadir seutuhnya saat itu. Jadi kalau Anda tanya meditasi saya gimana? Ya suka-suka saya. Saya main game meditasi. Saya main gitar meditasi. Saya bikin video meditasi. Oke ya. Apakah Tuhan pilih-pilih dalam membimbing manusia? Iya, Tuhan pilih-pilih. Yaitu Tuhan pilih-pilih orang yang mendengar, orang yang budak kan nggak dipilih. Kalau menurut saya ya Tuhan itu selalu memberi bimbingan. Kita aja yang budak gitu loh, nggak mau mempertajam. Sama seperti gini, Tuhan mudahkanlah hidupku. Jangan-jangan Tuhan tuh nggak pernah mempersulit. Yang bikin jadi nggak mudah tuh kita gitu. Oke ya. Saran saya nonton lagi dan praktek. Contoh nih, saya mau nanya nih kepada yang cinta sejatiku. Saya sudah bahas tentang video intuisi. Di situ salah satu prakteknya adalah meditasi ubun-ubun. Saya mau nanya nih, sampai dengan video ini, apakah Anda mempraktekkan itu meditasi ubun-ubun? Dari pertanyaan Anda, saya duga belum dipraktekkan. Sahrul FM, izin bertanya Pak Arif, kalau praktek loa ketika berdoa atau membaca sholawat untuk yang kita inginkan itu apakah berarti juga saat berdoa kita perlu membayangkan yang kita inginkan Pak Arif? Jadi sebaiknya kita berdoa, perasaan kita yakin, pasti. Ya, sebetulnya ilmu loa itu kan mengatakan bahwa kita tuh kalau kita minta tuh begini, kalau kita setelah itu kita bangun perasaan yakin. Seharusnya waktu kita berdoa dalam ritual agama itu kayak gitu. Kan bahkan di ajaran agama Islam nih ya, Tuhan tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Lalai itu bisa tidak fokus, bisa tidak yakin, bisa tidak hadir di situ. Nah, tujuannya kita membayangkan, memunculkan rasa yakin, itu kan supaya tidak lalai hatinya. Jadi sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya, belajar ilmu loa, itu kalau kita perhatikan, ini mencoba untuk mengembalikan kita melakukan agama itu dengan benar. Ya, melakukan agama dengan benar. Karena kebanyakan orang akhirnya menjalankan agama itu cuma formalitas. Anda ketika berdoa itu sebenarnya tidak di situ. Sementara di ilmu loa itu diajarkan untuk hanyut di dalam prosesnya. Jadi ketika Anda belajar loa itu seharusnya nih ya, memperbaiki cara kita berdoa. Gitu loh.
Abdul Dark. Pak Arif, saya dulu memiliki pola afirmasi menulis scripting dan sebagainya dan termanifestasikanlah yang saya inginkan. Setelah cukup lama banyak belajar dan kesadaran saya bertumbuh, saya rasa pola saya berubah. Saya cukup visualisasikan sebentar, kemudian lepaskan dan kemudian termanifestasikan. Kemudian ketika saya coba dengan sengaja, pola yang terbaru ini justru gagal. Berhasil saat saya lupa tidak mengerti pola kejadian. Jadi harus gimana Pak Arif? Saat benar-benar dilepas, justru butuh saat diingat saja jadi gagal. Simple. Kita bertumbuh, cara kita akan berubah. Gunakan yang saat ini efektif. Kalau Anda nanya saya, apakah saya pakai cara loa? Enggak. Tapi kenapa saya memberi materi tentang loa? Mungkin Anda ada yang membutuhkan itu. Jadi, apa yang kita pakai sekarang, belum tentu 10 tahun lagi masih kita pakai loh. Dan jangan memaksakan cara lama dipakai cara baru. Untuk kita yang baru. Sehingga pertanyaan ini jawabannya sederhana. Gunakan yang saat ini sedang efektif. Karena nanti bisa saja 10 tahun ke depan, Anda efektifnya itu suruh bikin scripting lagi. Fleksibel aja. Kehidupan Anda lagi nyuruhnya gitu-gitu. Kehidupan Anda nyuruh untuk nggak gitu, ikutin. Gitu aja. Ya, teknik itu kan menyesuaikan tarian semesta. Sama seperti kita menari itu mengikuti irama musik. Masa musik yang disuruh ngikutin tarian kita? Oke ya. Eh, Tantan Permana Kapten. Mas, teknik visualisasi tujuannya untuk mengakses rasa sudah memiliki bukan? Seharusnya iya. Jika iya, pertanyaannya, ketika sudah merasa sudah memiliki dan sudah tidak mau lagi, maka sudah visualisasinya atau sering-sering visualisasi agar selalu mengakses rasa memiliki terus. Tergantung. Ya, tergantung. Ya sama kayak, Mas, kalau udah berdoa, apakah setiap sholat kita berdoa, lalu kita lupakan, terus kita nggak perlu berdoa lagi? Itu tadi yang saya bilang, asalkan setiap kita visualisasi, lalu kita bisa melepaskan itu, diulang-ulang nggak apa-apa. Toh kita kan mengulang-ulang juga untuk melepaskan. Sebagaimana kita narik nafas, kita mengulang-ulang melepaskan nafas. Oke ya? Dian Alamsyah. Pak Arif, banyak yang orang menghubungkan bersolawat dan terkabulnya hajat. Di YouTube banyak yang tersebar testimoni bersolawat dapat rumah, mobil lunas hutang, dan sebagainya. Bagaimana pandangan Pak Arif mengenai itu? Apakah bersolawat untuk mendapatkan hajat prinsipnya sama dengan teknik afirmasi lo ada rahasianya di balik itu? Saya sendiri pun saat ini pengamal riyadhah solawat yang saya hubungkan dengan teknik luasa bersolawat sambil bervisualisasi apa yang saya inginkan. Kalau Anda tanya, ingat loh, testimoni itu selalu yang dimunculkan yang positif-positif aja. Apakah banyak orang yang bersolawat pakai teknik solawat lalu tidak termanifestasi? Banyak, tapi tidak dimasukkan dalam testimoni. Banyak. Jadi yang kedua, yang berhasil, apakah cuma bersolawat? Enggak, mereka kerja. Jadi testimoni itu seringkali memangkas apa yang senyatanya. Misalnya nih, setelah saya ikut kelas Pak Arif Era, hidup saya berubah. Saya dapat uang 100 juta sebulan. Lalu pengangguran ikut kelas saya, nggak berubah. Ya iyalah, dia cuma ikut kelas saya, nggak kerja. Yang satu ikut kelas saya, dia trading. Nah, testimoni itu memangkas apa yang sesungguhnya dilakukan orang itu. Seharusnya Anda nih, datang temui langsung orang yang bersolawat. Amati hidupnya gimana, ngapain aja. Jangan-jangan dia selain solawat, dia punya bisnis banyak. Ya, dia kreatif, dia koneksinya bejibun, kemampuan komunikasinya hebat, banyak variabelnya, nggak cuma solawatnya saja. Kalau solawat itu sedemikian hebatnya, ya sudah. Bagaimana cara supaya Indonesia bisa melunasi hutang terhadap IMF? Ya tiap hari para menteri solawat aja. So, Presiden, Menteri, DPR solawat terus nggak usah bikin program kerja. Saya mau nanya, lunas nggak hutang IMF? Saya yakin kalau mereka cuma solawat, para ulama yang ngajarin solawat bisa melunasin hutang juga akan demo kok ke Jakarta. Woi, Presiden kerja, jangan cuma solawat. Pasti gitu. Iya kan? Nah, jadi dinalar aja gitu. Pasti ada hal lain yang dia lakukan. Nah, Anda harus cari tahu itu. Yang kedua, orang bersolawat bisa menimbulkan keajaiban untuk si A. Belum tentu amalan yang cocok untuk orang lain juga solawat. Belum tentu. Contoh, coba kasih solawat itu ke orang yang ateis atau yang beragama Katolik. Belum tentu. Jadi, harus sesuai. Makanya, kalau menurut saya kiai yang benar, amalan untuk tiap orang beda-beda loh. Disesuaikan kesadaran orang itu. Nggak semua pukul rata solawat. Dan ingat, jangan terjebak testimoni. Oke? Nah, kalau dibilang loa, ya, bersolawat itu justru tidak ada esensi loanya. Karena bersolawat itu tidak ada permintaan, tidak ada apa-apa. Justru bersolawat itu kita mencoba untuk terkoneksi dengan Nabi Muhammad. Di mana mungkin kita akan mengakses keluhuran-keluhuran dari database Nabi Muhammad. Ya, misalnya Nabi Muhammad itu pintar bisnis, kita sering bersolawat, insting bisnis kita tajam. Kita sering bersolawat, Nabi Muhammad orangnya jujur, kejujuran kita juga naik.
Akhirnya karakter kita jadi bagus karena sering berselawat. Karena karakter kita bagus, kita dipercaya orang, kita dapat pekerjaan, lalu lunaslah hutang itu. Jadi cara-caranya kayak gitu, nggak terus ujuk-ujuk. Ya, oke. Eh, menggabungkan loa dengan berselawat. Ya, boleh juga. Yang jelas tetap kerja, ya. Mas Arif izin bertanya. Dulu dari Vian Frihandi. Mas Arif izin bertanya, dulu saya sering menggunakan teknik loa, seperti bikin dream book dan lain-lain. Alhamdulillah sebagian besar mimpi saya tercapai. Tetapi setelah memahami video-video Mas Arif tentang mabuk loa pada video terdahulu, hal itu sudah nggak saya kerjain, hanya berdoa dan mengalir saja perbanyak ikhtiar. Apakah itu salah satu atau bagaimana ya Pak? Dilanjutkan terdahulu karena saya sekarang sudah punya goal dan baru yang punya goal baru yang lebih besar. Gini loh, saya itu membahas tentang mabuk loa, itu mengkritik orang yang cuman menggunakan loa, bikin dream book tapi nggak kerja. Jadi kalau Anda bikin dream book, Anda praktek loa tapi ya tetap bekerja, tetap Anda berkreasi, ya teruskan aja. Kan yang saya kritik itu, orang mabuk loa itu sampai mengira bahwa kerja fisik itu nggak perlu gitu. Menguasai teknis itu nggak perlu. Itu yang saya kritik. Bukan teknik loanya loh. Kan saya tidak pernah mengatakan di situ teknik loa itu salah. Saya mengkritisi orang yang mabuk loa, bukan loanya loh. Oke ya? Lanjutkan, praktekkan lagi, tapi jangan mabuk. Nah, kalau dulu Anda tetap kerja, Anda tetap berkreasi, nggak cuma sibuk berkhayal gitu, tidak memperbesar tindakan, ya berarti loa Anda udah bener gitu. Oke ya? Jangan baper dengan video-video saya. Saya buat video itu kadang ditujukan untuk orang-orang tertentu yang memang relevan dengan video ini. Kalau Anda nggak merasa bagian dari yang kena sentil video saya, nggak usah baper, gitu ya. Clara 2910002 Wijaya. Halo Pak Arif, saya izin menuliskan apa yang saya alami. 5 tahun lalu, saya mabuk sekali dengan ilmu loa. Saya pernah mempraktekkan beberapa hal ini. Scripting tentang karir seolah-olah saya sudah mapan. 2, memvisualisasi menggunakan metode pink picture, semacam membayangkan asap pink keluar dari tubuh untuk memikat orang lain bahkan lawan jenis. Namun makin ke sini, step-step hukum Aladdin itu tidak berefek dalam kehidupan saya. Akhirnya, saya mulai mengurangi scripting dan visualisasi karena sangat melelahkan dan menguras energi. Pertanyaannya, menurut Pak Arif, karena secara mental saya kelelahan, apakah saya kudu berhenti mempraktikkan teknik hukum Aladdin atau dipakai untuk kebutuhan? Mohon penerapannya. Gini loh, itu yang saya bilang. Ini salah satu contoh mabuk loa. Saya mau nanya, Anda eh, scripting, Anda visualisasi, apakah juga Anda menuliskan hal-hal teknis yang Anda harus pelajari? Kalau gue sekarang sales, apakah Anda belajar sales, Anda belajar teknik komunikasi, Anda belajar ini, belajar itu, yang yang teknis. Nah, karena tidak diiringi belajar hal teknis, hanya diperkuat yang non teknis, akhirnya mentalnya kelelahan. Jadi itu dia yang saya bilang. Jadi Anda boleh saja mengandalkan doa, tapi ingat, sebelum berdoa di masjid, kunci motor Anda. Tetap harus ada tindakan, baru berdoa supaya minta keselamatan dan keamanan. Nah, banyak orang tuh seperti mabuk loa tuh seperti naruh motor di tempat publik tidak dikunci, lalu dia pakai loa supaya motornya aman. Ya nggak gitu, kunci-kunci aja. Lalu baru pakai loa. Ada tindakan. Jadi kalau ditanya, Anda tetap lakukan itu, tapi perbesar tindakan Anda, perbesar kerja keras Anda, perbesar kreativitas Anda. Apakah Anda menambah relasi dengan orang-orang yang hebat sehingga Anda punya koneksi peluang? Kalau itu nggak dilakukan ya repot juga. Gitu ya. Oke? Perkuat hal teknisnya. Rahayu. Mas Arief, tolong jelaskan hubungan loa dengan vibrasi. Apakah vibrasi kuat akan menarik vibrasi kuat dan sebagainya? Keinginan terkuat saya saat ini adalah bisa melaksanakan ibadah umroh haji dengan pasangan. Belum tahu biayanya akan dari mana. Saya sering nonton YouTube situasi terkini Tanah Suci, membayangkan di sholat di sana, jalan di sana, kadang iseng membeli peralatan ibadah di sana. Saya tenang atau gembira melupakan itu. Saya bersyukur dengan karena itu tetap semangat bekerja, ibadah, bersosialisasi. Apakah tindakan saya sudah benar secara luar? Di mana saya ingin melaksanakan ibadah haji umroh dengan pasangan sebelum akhir tahun depan. Saya banyak belajar dari YouTube-nya Maharif. Terima kasih. Oke. Supaya lebih terukur, akhir tahun itu akhir tahun berarti berapa bulan lagi dari sekarang? Sekarang sudah nabung berapa? Kalau Anda merencanakan 12 bulan ke depan umroh, Anda bisa nabung berapa, penghasilan berapa, pakai loa. Karena kalau tanpa itu, Anda nabung enggak, Anda tidak meningkatkan penghasilan, lalu ngandalin loa, yang meleset terus. Karena gini, dengan kita merencanakan tindakan itu, kita tahu apa yang kita harus kerjakan, kita harus ngapain. Tapi nanti loa itu memungkinkan tiba-tiba, walaupun Anda sudah nabung, itu muncul hal-hal tidak terduga, tiba-tiba Anda diberangkatkan umroh. Kenapa? Karena kalau kita itu sibuk untuk mempersiapkan sesuatu, hal-hal yang di luar persiapan, kadang bisa terduga. Tidak tak terduga itu muncul. Oke ya. Nah, kalau hubungannya loa dengan vibrasi, ya gini, loa itu kan hukum semesta. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu, kita merasakan sesuatu, muncullah vibrasi. Ini
menggerakkan mekanisme hukum loa kayak gitu. Kalau ingin tahu banyak tentang loa, tolong baca buku saya Kitab Vibrasi. Itu kalau ingin tahu tentang vibrasi di situ, karena vibrasi itu kompleks banget, karena itu berbasis kepada berbagai hal yang sangat paradoks. Misalnya gini, vibrasi kuat apakah akan menarik vibrasi kuat? Tidak selalu. Tidak selalu juga. Sangat kompleks. Bahas vibrasi tidak sesimpel itu. Sama seperti kalau kita berbuat baik, apakah kita akan selalu diperlakukan orang baik? Kan nggak tentu juga. Selalu ada hukum yang lain yang bekerja. Jadi terimalah kehidupan yang tidak terprediksi ini, walaupun kita dengan loa mencoba untuk memprediksi. Tapi secara umum, Anda sudah melakukan yang harus dilakukan dan sebagainya, iya perlu. Tapi pertanyaan saya adalah, sudah nabung berapa? Tiap bulan nabung berapa? Penghasilan apakah sudah ditingkatkan supaya bisa lebih cepat? Kalau itu nggak dilakukan, ya menurut saya nanti akan banyak melesetnya, kayak gitu loh. Jangan mengharap-harap hal-hal yang tidak terduga. Itu bonus, ya. Saya punya tabungan yang cukup untuk umroh. Tiba-tiba saya diberangkatkan umroh. Karena justru kalau kita tidak ngarep hal-hal yang tidak terduga, itu yang terduga itu akan lebih mudah datang dibandingkan diharap-harap. Oke ya? Tahidun mif. Jika kita mempraktekkan loa dengan tiga hal tersebut, as, believe, receive. Believe, receive, mas, bukan act. Ya. Terus act tadi, tapi goal kita ternyata tidak dapat, apa yang harus kita lakukan? Ya dilakukan sampai itu tercapai. Pak, saya sudah praktek teknik loa, kok belum dapat-dapat? Ya terus dilakukan sampai itu terjadi. Terus gimana lagi? Sambil direvisi. Apakah tindakan saya sudah benar? Misalnya gini, Pak, saya sekarang ini seorang tukang becak, penghasilan saya hanya 1 juta per bulan. Saya pengen punya mobil. Saya sudah pakai teknik loa selama 12 bulan, saya nggak dapat mobil. Ya iyalah, ganti pekerjaan, jangan jadi tukang becak. Nah ini yang saya maksud, kadang kita tuh tidak melakukan revisi. Ngandalin loa, ya siapa tahu Pak nanti dikasih mobil orang. Nah inilah yang saya bilang halu. Jangan berharap-harap hal-hal di luar itu. Kerjakan yang kita bisa kerjakan, hal-hal di luar itu bonus. Jangan diharap-harapkan dimasukkan bagian dari rencana. Oke ya, jelas ya? Oke. Samrotul Fuad. Assalamualaikum Mas Arif, izin bertanya. Bagaimana penerapan as and receive dalam kondisi berdoa? Ya itu tadi, minta lalu rasakan bahwa seolah-olah itu sudah terjadi. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Saya sekarang sudah diberikan ini. Kayak gitu. Misal ketika berdoa salat, ya Allah, mudahkanlah saya dalam mencapai penghasilan 100 juta. Atau, ya Allah, terima kasih Engkau telah memudahkan saya. Iya, betul. Yang kedua ini, ya Allah, terima kasih Engkau telah memudahkan saya dalam mencapai penghasilan 100 juta per bulan. Iya, betul. Anda udah paham. Eko Dwi Saputra, Mas, dalam loa kan ada anjuran as, ak, ek, Mas, dalam loa kan ada anjuran act as if atau bertindak seolah-olah sudah menjadi. Yang saya sampaikan di video bukan act as if, tapi imagine. Imagine as if. Ya udahlah. Misal pengen kaya, maka bertindaklah seperti sudah kaya. Misal gini nih, kalau orang kaya nggak hitung-hitungan, kalau mau belanja, kalau pengen ya beli, pengen jajan ya jalan-jalan pergi, pengen barang branded juga katanya self reward untuk mata sendiri. Pokoknya benar-benar menganggap uang itu hina, uang itu tidak mudah, gampang dicari gitulah. Gimana hal itu bisa diterapkan sama orang yang finansialnya susah? Jangankan mau bergaya dan lain-lain. Kadang untuk kebutuhan sehari-hari aja sulit. Apa iya mereka harus penampilan mewah atau belanja hal-hal yang bagus hanya dengan dalih untuk melatih mental, memantaskan diri, meruntuhkan mental block atau semacamnya. Atau mereka masuk ke circle pertemanan yang ekonomi jauh di atas dia dengan dalih seperti tertular. Medan resonansi mereka akhirnya dipaksa menyesuaikan gaya hidupnya. Jika XSF itu benar, bagaimana bisa memastikan itu berjerumus? Makin ruwet keuangannya karena lebih besar pasak daripada tiang. Saya malah bukan act as if ya. Imagine as if it already happened. Bayangkan itu seolah-olah terjadi. Jadi saya nggak tahu nih kalau act as if. Justru ya, yang perlu ditiru tuh ya, kalau menurut saya, orang-orang yang sudah kaya tuh ngapain? Kok sekarang itu bisa kaya? Ternyata mereka kerja keras, ternyata dulu mereka menabung. Itu yang ditiru, bukan sekarangnya mereka. Kita tuh kalau niru orang sukses kan niru sebab, bukan niru akibat. Nah banyak orang tuh niru akibat. Misalnya gini, sekarang mereka kaya bisa jalan-jalan ke luar negeri, beli barang branded, itu kan akibat dari mereka dengan berbagai sebab, kerja keras macam-macam gitu ya. Lalu kita niru tuh, niru akibat, niru bergaya hidup mewah. Ya nggak bisa. Makanya saya bilang, imagine as if it already happened. Yang definisinya bayangkan kita tuh sudah di situ. Lalu kita kerja keras di level tindakan. Karena di sisi mental kita tetap bersyukur, tidak melekat dengan keinginan karena kita merasa sudah di situ. Tapi di level tindakan kita perlu bekerja keras karena memang faktualnya kita belum di situ. Jadi ingat loh, kita tuh kalau Anda pengen punya penghasilan 100 juta,
Itu niru apa yang dilakukan supaya bisa 100 juta. Bukan niru kelakuan orang yang sudah di 100 juta. Itu salah itu. Oke ya. Tiru sebabnya, bukan tiru akibatnya. Ya. Nastopo Darmawan. Izin bertanya Pak Arif, salah satu komponen dalam law adalah act in the certain way. Apakah salah satu contohnya seperti tindakan untuk mencapai penghasilan 100 juta seperti yang dijelaskan pasar videonya? Mohon penjelasan lebih mendalam mengenai komponen. Iya, iya, itu contohnya. Tapi ingat, yang dicontohkan kemarin saya masih teori. Act in the certain way itu, contohnya Anda praktek itu. Jadi kalau video kemarin itu tidak Anda praktekkan, Anda tidak act in the certain way. Act in the certain way, ya Anda praktek. Jadi kalau sampai 10 tahun ke depan Anda cuma hafal isi video saya itu yang tentang penghasilan 100 juta, ya Anda belum act in the certain way. Kapan Anda act in the certain way? Ketika Anda mempraktekkan isi video itu. Gitu ya. Itu baru act. Act itu kan bertindak. Gitu loh. Kemudian Rainbow Pass. Assalamualaikum Mas Arif. Betul, Mas, saya pernah mengalami hal tersebut tentang Loa. 2018 ada teman saya yang tergila-gila sama Loa sampai dia meyakini bahwa 99% pikiran dan cukup 1% tindakan. Tapi saya perhatikan kok kenapa semakin hari jadi semakin mager, yaitu teman saya alias nggak ada tindakan sama sekali. Mimpinya besar tapi nggak ada tindakan sampai tabungan pun habis. Akhirnya setelah Mas Arif jelaskan di video 18 bahwa betul action pun sangat penting. Iya itu. Saya mengkritik Loa, mengkritik mabuk, membuat video mabuk Loa. Itu untuk mengkritik orang-orang yang kayak gitu. Ada dan banyak. Nah, banyak orang trainer Loa itu tidak memikirkan orang yang kayak gitu tuh ada gitu loh. Jadi mereka saya kritik itu tersinggung gitu. Bukannya jadi evaluasi untuk mengingatkan bahwa kerja itu tetap penting. Karena ada orang yang pakai ilmu Loa itu nggak kerja. Izin bertanya Pak Mas Arif, sebenarnya perlu dari Hanif. Izin bertanya Mas Arif, nomor satu. Sebenarnya perlu nggak kita melakukan visualisasi, scripting, atau video kalau dalam konteks proses manifestasi? Perlu atau tidaknya tergantung Anda. Harus, tidak harus juga tidak wajib. Tapi itu adalah pilihan yang bisa dilakukan. Kalau perlu atau nggak perlu kan tergantung Anda. Misalnya sama aja, Mas Arif saya perlu makan atau enggak? Ya Anda lapar enggak gitu loh. Nah, perlu atau tidak? Monggo ditakar sendiri. Dua, apakah Mas Arif saat ini praktek visualisasi, scripting, afirmasi khusus juga? Enggak. Tapi jangan ikut-ikutan saya. Karena saya pakai cara yang berbeda. Saya pakai cara yang saya lakukan. Saya membagikan teknik, walau saya nggak praktek, karena dulu saya pernah praktek itu. Siapa tahu Anda butuh. Tapi belum tentu apa yang saya jelaskan itu sekarang saya masih praktek kayak gitu loh. Ya. Ketika saya menjelaskan tentang cara untuk mendapatkan jodoh, kan boleh. Karena saya sudah praktekkan itu. Sekarang saya tidak praktek itu. Masa saya masih cari jodoh lagi? Ya kan? Jadi apa yang saya sampaikan itu ada dua kemungkinan. Sekarang saya masih praktek itu. Yang kedua, saya pernah praktekkan itu. Gitu. Tiga, bila harus dilakukan. Visualisasi, afirmasi, scripting, kapan waktu terbaik menurut Mas Arif? Sekali lagi tidak harus, tapi kalau mau dilakukan adalah Anda perhatikan zona-zona di mana pikiran bawah sadar Anda sedang terbuka. Kapan? Anda cek video saya yang install dan uninstall bawah sadar. Jawabannya semua di situ. Karena tanpa Anda memahami kapan bawah sadar terbuka atau tidak, afirmasi, scripting, afirmasi, visualisasi kurang efektif. Kenapa video saya yang tentang bawah sadar itu di sebelum-sebelumnya, termasuk awal? Karena jadi fondasi untuk video-video ke belakang. Oke ya? Empat, seiring pertumbuhan kesadaran Mas Arif waktu demi waktu hingga saat ini, jadi kesimpulannya apa sesungguhnya law itu menurut kesadaran Mas Arif? Ya, law itu hanya salah satu fenomena kehidupan. Dan banyak variabel lain yang bekerja selain law. Itu kesimpulan saya. 5, bila meditasi dijadikan sarana untuk visualisasi, menurut Mas Arif bagaimana? Karena makin ke sini kok saya kurang sering mempraktekkan itu ya. Meditasi itu ada dua macam. Ada meditasi yang fungsinya untuk menguatkan pikiran. Ya. Ada yang meditasi yang fungsinya untuk melampaui pikiran. Nah, meditasi yang visualisasi, untuk meditasi untuk duit, itu sebenarnya meditasi yang level berbeda. Meditasi itu macam-macam loh. Kalau meditasinya, contohnya yang vipassana, itu justru kita tidak memvisualisasi, kita tidak melekat dengan pikiran. Nah, jangan benturkan bentuk meditasi A dengan bentuk meditasi B. Meditasi intinya adalah melatih pikiran fokus, menyadari. Nah, kalau ada orang yang meditasi uang, meditasi keberlimpahan, ya nggak apa-apa juga. Nggak salah juga. Tapi ingat, ada meditasi jenis lain. Jangan dicampur-campur gitu loh. Nah, yang jadi repot kalau Anda mengira meditasi itu hanya satu jenis. Itu yang jadi masalah tuh. Sehingga seolah kalau selain itu salah gitu.
Cinta sejatiku. Wah, ini nanya lagi. Bahas elit global, Pak Arif. Elit global merusak jiwa, mental manusia. eh Lain kali aja deh. Tapi yang jelas gini, sebelum kita nyala-nyalain elit global, kita perbaiki diri kita. Karena kalau kita vibrasinya bagus, bisa melindungi diri kok. Gitu loh. Lagian elit global ini juga siapa? Dalam tataran konspirasi juga masih agak bias ya. Jadi ya kita lebih baik untuk fokus memperbaiki diri dan melindungi diri kita. Ya karena eh, kalau kitanya tidak melindungi diri kita, percuma juga kan kita bahas itu. Karena saya juga tidak bisa mengalahkan elit global kan gitu. Elit global ini bisa mempengaruhi vibrasi buruk. Nah, berarti kan fokusnya lebih ke bukan nyalain elit global, tapi gimana caranya kita melindungi diri kita dari vibrasi buruk kan gitu. Lebih fokus ke situ. Oke ya. Bro Kawades, izin bertanya Pak Arif. Jadi langkah apakah langkah as kemudian yakin itu sebenarnya diperlukan juga untuk menarik yang kita inginkan di samping juga harus action, atau hanya kita perlu mau sesuatu lalu perasaannya datar aja, tidak perlu yakin kita dapat, lalu bila muncul kesempatan kita action gitu Pak. Dalam artian action dalam kepasaran karena segala sesuatu tergantung Anda mau bahasnya pakai law atau bukan. Kalau Anda pakai menggunakan hukum alam yang berbeda, ya nggak perlu as, belief, receive, nggak perlu. Tapi kalau Anda dalam rangka mau praktek loa, itu perlu. Karena urutannya gitu. Ingat loh, dalam hidup kita, itu hukumnya banyak. Nah, karena ini videonya tentang loa, saya bahasnya gitu. Tapi kalau saya bahasnya tentang yang lain, saya nggak bahas gitu loh. Oke ya. Sang Raja, Assalamualaikum Mas Arif. Karmik itu apa ya? Karena anak bayi dibunuh padahal dia belum punya karma dan sebagainya. Nah, karma itu lebih kepada pemahaman bahwa hidup kita nggak sekali. Sebelum itu dia pernah hidup. Dan dia mengalami gitu sebagai benih dari kehidupan sebelumnya. Oke ya. Dua, untuk orang kinestetik gimana cara terbaik? Loa 100 juta per bulan. Cara terbaik action. Ya, kinestetik itu kan gerakan. Ya kerja. Itu cara terbaik. Oke. Khalil Gibran Kadir. Permisi Pak Arif, apa bedanya law of attraction sama law unpredictable? Pak Arif lebih prefer mana? Sekarang lebih prefer law unpredictable. Saya udah lama banget nggak praktek law. Ya, tapi Anda kalau memang belum saatnya pakai unpredictable, jangan. Pakai aja law kalau Anda memang kesadarannya masih di situ. Bedanya ya kalau satu kita merencanakan, yang satu nggak merencanakan. Yang satu begitu mendikte alam, yang satu kita lebih menggunakan hal-hal yang tidak terduga. Gitu loh. Yang satu menggunakan prasangka-prasangka, yang satu tidak berprasangka. Jadi kontras banget ini dua hal ini. Kedua, kadang ketika saya melakukan ketiga cara itu as belief prinsip, saya masih muncul rasa kemelekatan terhadap hasil. Misal saya ingin lihat kupu-kupu kuning dan merasa seolah sudah melihatnya. Beberapa menit kemudian pikiran saya terlintas, ini kupu-kupunya mana ya? Bagaimana cara agar terlepas dari kemelekatan terhadap hasil? Sibuk, Mas. Kita itu kenapa masih mikirin gini-gini tuh karena kurang kerjaan. Asli kalau Anda tuh sibuk banget pasti nggak mikirin kupu-kupu kuning. Beneran. Orang yang masih mikirin misalnya gini, Anda jadi sales, lalu Anda menawarkan ke satu orang lalu ditolak, lalu Anda masih mikirin aja itu kenapa ya tadi nggak diterima. Saya jamin Anda karena hanya menawarkan ke sedikit orang. Kalau Anda sebulan nawarin ke 1.000 orang, Anda sudah lupa itu. Jadi sebenarnya salah satu cara paling mudah supaya kita tidak melekat, banyak bertindak. Karena tindakan ini membuat kita lepas dari kungkungan pikiran. Kita itu kenapa itu pikiran begitu mendominasi kita? Karena kita kurang gerakan, kurang kerja. Oke ya. Perbanyak tindakan. Anggoro Widyatmoko. Selamat pagi Mas Arif. Loa apakah berarti harus selaras sejalan dengan batin? Dan pastikan batin itu tidak menjegal loa. Iya, karena tadi yang saya bilang di jawaban sebelumnya ya Mas ya. Kalau kita itu bawah sadarnya dalam hal ini mungkin Anda menggunakan kata batin, masih nggak karu-karuan, pakai loa itu nggak efektif. Akhirnya loa hanya mengikuti apa yang di bawah sadar kita kompatibel. Kalau di bawah sadar kita kompatibelnya masih duit 10 juta, mau pakai cara loa 100 juta nggak masuk. Beresin dulu di bawah sadar, perbesar angka. Terus apakah hukum asumsi itu lebih kuat powernya daripada hukum tarik-menarik? Nggak ada kuat-kuatannya. Semuanya berjalan seiring. Namanya hukum kan. Hukum berjalan beriringan. Semesta ini bisa berjalan karena banyak hukum yang bekerja. Ya, gitu ya. Gede Indra, Mas Arif izin bertanya, di menit 45-49 dijelaskan bahwa Loa tidak bisa menjawab soal fenomena bayi yang baru lahir dibunuh oleh ibunya. Di situ Mas menjelaskan peristiwa itu lebih masuk jika pendekatannya karmik faktor. Bisa dijelaskan di syarat singkat karmik faktor apa Mas? Dan apakah sama dengan hukum karma sebab akibat? Kalau hukum karma di sini sebab akibat Anda definisinya hidup di sini agak berbeda karena kalau karmik faktor yang lebih luas itu kan hidup kita nggak cuma sekali. Jadi kita itu juga menuai hasil dari kehidupan kita sebelumnya. Jadi akhirnya kita menerima hal-hal yang kita perbuat di masa lalu. Kita di sini jahat, mungkin nggak dapat
nggak dapat dampaknya di sini, tapi nanti di kehidupan selanjutnya kita bisa saja baru lahir sudah dijahatin orang. Itu sangat mungkin kayak gitu. Kalau penjelasannya itu. Rahmat Suraya, izin bertanya Mas Arif, dalam pengalaman beberapa orang termasuk saya mengalami kejadian buruk akibat terlalu percaya dengan seseorang dan menganggap remeh sesuatu akibat terlalu positif malah menjadi toxic positivity alhasil malah apes dapat zonk akibat menjadi tobat dan kapok dengan hal tersebut jika terjadi di masa depan. Kaitannya dengan penjelasan luas, think in the certain way, feel in the certain way, act in the certain way. Pertanyaannya, bagaimanakah apakah jika negatif thinking terus terhadap sesuatu hal buruk akan terjadi, tetapi tindakan kita tetap aja usaha untuk mencegah hal itu terjadi hal buruk? Apakah hal yang buruk tersebut tetap terjadi usaha kita yang dilakukan menjadi sinar? Tidak semua yang kita pikirkan itu menjadi nyata. Itu aja kata kuncinya. Ya, tidak semua hal yang kita pikirkan itu menjadi nyata. Nah, pertanyaannya, pikiran-pikiran yang menjadi nyata itu pasti selaras di situ ada rasa, ada tindakan. Ada tindakan juga yang memicu dan hukum-hukum lainnya bekerja. Makanya saya bilang di video publik ya, lampaui positif dan negatif thinking. Nanti kita coba bahas lagi lah di video edisi member ya, yang lebih dalam. Jadi jangan takut dengan pikiran positif, karena pikiran itu tidak selalu positif. Ya, karena kadang di dalam kadar tertentu, pikiran positif juga dibutuhkan. Ya contohnya orang yang ketipu itu karena terlalu positif. Ya. So, yang perlu dilakukan sebenarnya eling lan waspodo, sadar. Sehingga kita bisa memilih jenis-jenis pikiran yang kita butuhkan saat ini. Kalau saat ini lagi butuh negatif, negatif. Oke, cukup negatifnya. Sekarang saatnya positif, positif. Kayak gitu. Sehingga kita bisa mengendalikan kadarnya. Oke ya. Baik, sudah selesai. Sudah 2 jam 44 menit. Wah, ini jadi 3 video nih. Ya, jadi 3 video. Nggak bisa satu dua video. Karena nanti terlalu penuh di kepala Anda dan uploadnya, dan bukan hanya uploadnya sebenarnya. Diperiksa YouTube-nya lama banget. Saya pernah upload pagi sampai malam itu belum selesai-selesai. Karena diperiksa, bukan uploadnya. Karena video itu diperiksa dulu. Apakah ada yang melanggar aturan dan sebagainya. Jadi supaya pemeriksaannya cepat, saya bagi mungkin 1 jam, atau 45 menit, 45 menit, atau 50 menit ya. Jadi nanti ini akan jadi 3 video. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kita akan ketemu lagi nanti setelah video-video ini terupload semua. Ya. Jadi saya upload hari ini 1, jeda, hari ini 1, sampai 3 part selesai, baru kita break. Sekitar 5 hari atau 6 hari ya, 5 hari biasanya kalau nggak 6 hari, baru kita masuk ke video tema. Beberapa orang komen juga sudah dibuat sangat jarang gini aja keteteran. Ya saya tanya aja, saya udah memberikan waktu jeda dari video yang tentang intuisi itu berarti udah semingguan lebih, ya mungkin sudah 10 hari. Udah dipraktekkan belum? Nah itu aja mungkin banyak diantaranya nggak praktek. Makanya saya kira memang idealnya seminggu sekali video itu ya, seminggu sekali atau 6 hari sekali, supaya Anda itu punya waktu untuk praktek, nggak dijejali. Karena tanya jawab gini pun banyak materinya lagi gitu yang saya jelaskan untuk dipraktekkan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video edisi khusus member yang selanjutnya. Jangan lupa buat Anda yang sudah member, pastikan saldo Anda cukup.